Shalom saudara, umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai setiap kita. Kita percaya Tuhan selalu berada bersama dengan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat hari ini, saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup kita. Kita mau bawa penyembahan dan puji-pujian kita di hadapan Dia. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, kami buka hati kami Tuhan. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian segala pujian
namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian. Oh, dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Kaulah yang kami percaya, kaulah yang kami andalkan. Jesus, kami percaya. Tuhanku percaya, katakan dengan segenap hatimu, tanganmu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Kami percaya, Tuhanku percaya, janjimu
setiap kami. Janji-Mu yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Glory bagi-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi bernyanyi bagi Engkau. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Semuanya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang merasakan sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau gerakan badan kita. Come on. Kami mau berdiam di dekat Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Ajarku berdiam dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir-Mu. Inilah kerinduan kami. Inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah, kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Sebab Kau selalu menanti. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadir-Mu. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Inilah rindu. Mari angkat tanganmu, katakan rinduku hanya untukmu. Segenap hati kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kami mau selalu berdiam di dekat Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku
tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami mau selalu melekat dengan Engkau ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan keadaan negeri kami ya Tuhan. Karena tak satu kuasa ya Tuhan yang mampu selain Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa doa kami. Mari umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati, sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Mari bersama-sama kita katakan, kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, oh, oh, oh. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Benar Tuhan, sungguh besar kasih-Mu buat kami. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sungguh indah rencana-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Hamba-Mu siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Adi Laurencia, untuk berbicara sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka hati kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ini adalah ibadah perjamuan kudus online yang pertama yang kita alami. Keadaan ini ya karena situasi virus corona yang begitu merebak. Saya sungguh gak menyangka kejadian seperti ini kita alami di generasi kita. Tadinya saya masih berpikir ini nanti generasi yang mendatang. Tetapi untungnya Tuhan itu memberi visi kepada gembala sidang kita bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, sehingga kita siap ketika melihat berbagai hal yang baru ini. Apa hal yang baru yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama, ibadah yang selama ini kita nikmati itu adalah ibadah berjemaat, sehingga kita merasakan satu suasana kebersamaan, hadirat Tuhan dan lain-lain. Tiba-tiba Tuhan izinkan ibadah di rumah. Maka ini adalah satu dimensi yang baru. Dalam sharing saya sebelumnya, saya katakan bahwa tidak apa-apa pindah ke rumah. Berarti rumah kita adalah pusat mujizat yang Tuhan izinkan terjadi. Kemudian apalagi yang berubah?
Orang merasa aman kalau lingkungannya terprotek secara aman. Sekarang ini Bapak Ibu, yang disebut rasa aman itu kalau dalam diri kita ada imun tubuh. Jadi keamanan itu datangnya dari dalam diri kita. Inilah hal yang baru, menyadarkan apa ini untuk kita semua. Bapak Ibu, saya ingin katakan ada 3 hal yang kita perlu sadari. Bahwa dunia sedang terjadi peperangan rohani yang besar. Yang kedua, Tuhan sedang memanggil pahlawan-pahlawan yang gagah berani untuk menyelesaikan amanat agungnya. Yang ketiga, umat Tuhan harus bangkit dewasa secara seksama. 1 Samuel 2 ayat 26 mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Lukas 2 ayat 40, ini Tuhan Yesus, anak itu bertambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi hari-hari ini kita harus menjadi dewasa. Seorang yang dewasa pasti punya strategi bagaimana menghadapi masa-masa ini. Tuhan memberikan inspirasi bahwa bangsa Israel pernah mengalami wabah serupa seperti ini. Bilangan 21 ayat 5-9. Ketika itu mereka mulai bersungut-sungut di padang pasir. Kemudian Tuhan izinkan ular tedung melanda mereka semua. Banyak yang digigit dan mati. Akhirnya ayat yang ke-8 dari Bilangan 21 mengatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, taruhlah itu di sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika melihat akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga itu dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut, ia akan memandang kepada ular itu dan dia tetap hidup. Hari-hari ini virus corona seperti wabah ular ini. Kita ketakutan bahwa virus itu mematikan. Tetapi kitab Bilangan ini memberikan satu strategi bagi kita semua. Bagaimana mengatasi ini semua. Atau apa strategi yang harus dilakukan oleh kita semua. Bangsa Israel disuruh memandang kepada patung ular itu dan mereka disembuhkan. Saat ini kita pun solusinya adalah ada kemiripan dengan itu. Memandang kepada ular bukan ularnya yang sakti, bukan patungnya yang sakti, tetapi saya yakin kalau kita saat-saat ini dianjurkan seperti memandang patung ular itu, maka itu adalah 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi hari-hari ini kita diminta untuk seperti bangsa Israel melihat patung ular itu. Artinya kita melihat kepada korban Kristus lagi. Karena menurut ahli teologi, patung ular itu melambangkan Yesus yang tersalib di kayu salib. Memandang kepada Yesus artinya apa? Artinya kita mulai berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita bisa nggak sengaja, bisa sengaja, ada dosa kecil, dosa besar. Maka hari-hari ini patut kita untuk kembali melihat korban Kristus dan bertobat. Orang katakan, this is the time to repent. Waktunya untuk bertobat. Yang kedua, apa arti dari memandang patung ular itu bagi kita semua? Memandang patung ular itu artinya kita mulai mengarahkan pandangan kita kepada korban Kristus. Artinya apa? Terjadilah mental takeover. Apa itu mental takeover? Pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, kehendak kita hari-hari ini dipenuhi dengan banyak informasi. Ada hoax, ada informasi, ada video, ada yang menangis, ada yang lelucon, semua masuk. Itu semua menurut saya bisa menjadi racun bagi jiwa kita.
ketika kita menjadi paranoid, ketakutan, tidak jelas, tidak punya pengharapan, maka harus jadi mental takeover. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak tercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Biar kita ingat firman Tuhan yang menguatkan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Jadi yang pertama, mari kita bertobat. Itu pasti. Kita beribadah di rumah, kita bertobat. Mungkin kita salah dengan keluarga kita, kurang perhatian dan lain-lain. Yang kedua, take over pikiran kita. Jangan dihantui oleh informasi yang menakutkan itu, tetapi kembali fokus kepada janji firman Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus yang sudah tersalib di kayu salib itu tidak akan mengingkari setiap janjinya kepada kita. Kalau dua hal ini kita lakukan, roh sudah dikuasai karena memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jiwa kita menjadi tenang karena firman Tuhan memberikan harapan kepada pikiran kita. Maka sebetulnya firman Tuhan juga mengatakan, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Banyak para medis mengkonfirmasi bahwa hati yang tenang memberi sumbangsi kepada semakin besarnya imunitas tubuh. Tetapi hati yang tertekan itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Maka hari-hari ini secara rohani kita perlu bertobat. Secara jiwa kita perlu mental takeover, fokus kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita selama kita ini ada? Kita jalankan iman kita dengan terintegrasi. Artinya apa? 2 Petrus 1 ayat 5-9 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan orang lain. Iman kita perlu terintegrasi. Artinya jangan sampai ada yang ngomong gini, oh ibadah online itu artinya iman kita itu turun. Tidak. Iman kita mengatakan Yesus hadir di mana kita berdoa, berkumpul 1-2 orang, Yesus hadir. Jadi tidak ada satu stigma bahwa gereja yang tidak mengadakan ibadah itu imannya rendah. Karena kita tahu bahwa pemerintah menganjurkan untuk social distance. Kita social distance bukan karena ketakutan yang berlebih-lebih, tapi kita sadar bahwa kita harus mendukung pemerintah untuk memerangi wabah ini supaya tidak menjadi parah. Dengan social distance, kita memiliki kasih untuk memelihara kesehatan orang lain dan menjaga kesehatan kita. Maka kalau 3 hal ini kita lakukan, sesungguhnya Tuhan akan membela kita semua. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini kepastian. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Biarlah Bapak Ibu, hari-hari ini kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk satu perjamuan kudus. Mari kita angkat roti lebih tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tuhan, di masa-masa yang susah ini, kami yakin Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah di dalam tinggal tenang kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu, dan kami menyaksikan Engkau akan memanggil kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Tuhan, kami berdoa Tuhan kepada pemerintah yang menangani ini. Biarlah Tuhan memberi hikmat kepada setiap dokter yang di garis depan, suster yang di garis depan, memberikan keberanian. Kepada setiap kita yang di rumah, biarlah Tuhan Engkau berikan kami roh yang perkasa, sehingga kami tidak terancam oleh berbagai macam ketakutan. Tetapi kami tetap mempercayai Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan
putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.